Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Uus Kuswanto, Ustadz Solmed, saya tahunya Ustadz Cinta, karena beliau penuh dengan cinta. Koordinator staf khusus belum hadir, Pak Firdaus Ali. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Hendra Hidayat, Direktur Utama Jakpro, Pak Iwan Takwin. Dulu Pak Iwan ini waktu saya awal-awal dilantik jadi gubernur, tersenyum aja udah susah banget. Karena bebannya keberatan. Sekarang saya lihat udah mulai gampang tersenyum, artinya Jakpro-nya sudah lebih sehat. Para pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi di Jakarta, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Menatap langit saat mentari terbenam. Menanti azan maghrib dilantunkan. Menghadiri JIS Ramadan Fest 2026, kita perkuat kepedulian dan kebersamaan. Yang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka JIS Ramadan Fest 2026. Secara khusus saya memberikan apresiasi kepada Jakpro yang mengadakan acara ini. Ini menunjukkan bahwa JIS yang bertaraf internasional di sekitar JIS ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya meyakini bahwa masa depan Jakarta salah satunya ada di tempat ini. Kenapa saya meyakini ini? Karena sekarang JIS sedang kita persiapkan untuk kita segera hubungkan dengan Ancol. Sehingga dengan demikian persoalan utama di JIS ini adalah yang berkaitan dengan kemacetan. Apalagi kalau ada Persija main atau ada konser, pasti orang merasakan kemacetan yang luar biasa di tempat ini. Maka saya memutuskan untuk menghubungkan JIS dengan Ancol. Karena orang bisa parkir di Ancol acara apapun. Dan di Ancol itu parkir 10.000 mobil pun bisa. Maka dengan demikian saya meyakini masa depan JIS masa depan Jakarta ada di JIS ini, karena sebentar lagi di sini juga akan dibangun stasiun KRL, sehingga dengan demikian dari mana saja akan bisa berhenti di bawah JIS ini dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sebagai stadion yang mempunyai kemegahan, saya ingin betul-betul tempat ini juga bisa dirasakan sebagai tempat olahraga masyarakat yang ada di tempat ini, di Jakarta Utara. Maka berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Dirut, fasilitas kalau bisa jogging track atau apapun bisa digunakan masyarakat di Jakarta Utara untuk berolahraga seperti orang memanfaatkan berolahraga di GBK. Dan saya sudah mengecek sendiri beberapa waktu yang lalu, ternyata memang animo masyarakat luar biasa di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemerintah DKI Jakarta dalam rangka menyambut Ramadan dan juga Idul Fitri ini, kemarin saya barusan membuka Jakarta Ramadan Festival di Bundaran HI, yang dibuka kurang lebih 1.300 rebana yang dimainkan di Bundaran HI, dan saya yakin ini pasti baru pertama kali di Bundaran HI ada rebana jumlahnya 1.300 dimainkan dan dinyanyikan lagu-lagu syiar keagamaan kita, agama Islam. Maka dengan demikian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang belum mudik, kalau nggak jadi mudik, mudik aja di Jakarta. Maka tema mudik Jakarta kali ini adalah mudik ke Jakarta. Kenapa mudik ke Jakarta? Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan berbagai diskon yang lebih murah untuk belanja di mana saja.
Bahkan saya sudah memutuskan untuk nanti pas Idul Fitri mau 1 hari mau 2 hari, kami akan menggratiskan seluruh transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, Jaklingko, dan sebagainya. Kenapa kami lakukan? Supaya daripada jauh-jauh ibu-ibu pulang macet-macet, atau bapak-bapak juga pulang macet-macet, uang tabungannya habis, tetap aja di Jakarta, dan dengan famili saudara bersilaturahmi pakai video call. Wajahnya juga nampak dan bisa dilihat. Karena sekarang teknologi harus dimanfaatkan. Begitu ibu kembali lagi, kalau nggak jadi pergi maka tabungannya nggak berkurang. Nanti kalau mau belanja di Jakarta, kami akan berikan diskon antara 50 sampai dengan 70% di pusat-pusat perbelanjaan yang ada. Bahkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau nginap di hotel juga akan kami kasih diskon yang lebih murah. Kenapa itu dilakukan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta kali ini temanya adalah mudik ke Jakarta. Walaupun demikian, kami telah memutuskan untuk tetap mengadakan mudik gratis yang diberikan sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Kali ini mudik gratis jumlahnya 26.500 pemudik gratis. Saya berharap mudik yang nggak mudik tetap aja di Jakarta, daripada memaksakan diri naik motor, naik mobil yang kemudian nanti Bapak Ibu malah capek. Lebih baik tetap di Jakarta dengan saudara-saudaranya. Kalau perlu sehari penuh video call juga nggak apa-apa. Sekarang video call itu murah sekali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kalau dengan JIS ini selalu ingat Kampung Bayam. Ada food court nggak ya? Atau warga Kampung Bayam waktu itu ada nggak? Bu, sini Bu, depan Bu. Ayo Bu, ada yang mau ke depan Bu? Yang ibu. Ibu, baik, izin Bapak. Siapa yang tadi dipanggil? Silakan. Wah, nih, alhamdulillah. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu, Mas? Ayo Bu, depan Bu. Ya. Saya masih ingat sama ibu ini. Luar biasa, Masya Allah. Ini lebaran jadi nih kayaknya. Ayo, silakan. Ayo, bagi dua ntar ya. Maaf saya bercanda Pak. Ya, silakan. Bu, coba disampaikan Ibu nama siapa, sekarang Ibu tinggal di mana? Kan dulu Ibu di Kampung Bayam yang saya juga udah 3 kali ke tempat itu. Apakah betul sekarang Ibu sudah bisa pindah? Iya, betul Pak. Coba Ibu namanya siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda. Saya penghuni Kampung Susun Bayam, warga Blok C, lantai 3, unit 016. Ibu dengan menempati tempat baru seneng nggak? Ya kalau dibilang senang ya senang sih Pak. Kenapa kok kalau dibilang seneng? Emang ada yang nggak senengnya? Nggak senangnya itu karena apa ya? Bayar iuran? Iuran belum sih Pak. Oh belum. Masih digratiskan sama pihak Jakpro dan Pemprov. Jadi digratiskan berapa lama? Untuk saat ini belum ya Pak. Belum bayar sama sekali? Belum. Gratis? Masih. Terus apa yang kekurangannya yang Ibu pengen sampaikan ke saya? Mungkin soal perekonomian kali ya Pak. Karena di sana kan banyak yang berdagang juga dan masyarakatnya dan warganya sedikit. Jadi perekonomiannya kurang stabil. Oh baik. Tapi Ibu dengan menempati itu, Ibu merasa bahwa sekarang ini kehidupan Ibu dan keluarga lebih baik? Alhamdulillah baik Pak. Walaupun tadi persoalan ekonominya juga, Pak Ustadz Dasat Latif, selamat datang. Jadi Ibu merasa bahwa kehidupannya lebih baik? Alhamdulillah lebih baik. Karena banyak kenangan pahit waktu kami tinggal di Nagrag. Jadi sekarang udah nggak terulang kembali? Sudah tidak, alhamdulillah.
Apa yang Ibu minta sekali lagi dari pemerintah DKI Jakarta supaya, kan Ibu bilang kehidupannya sekarang sudah jauh lebih baik. Apa yang Ibu harapkan? Walaupun ininya kan Ibu digratiskan, apa yang Ibu harapkan lagi? Selain perekonomian, mungkin kayak diadakan kayak UMKM untuk di rumah susun. Jadi UMKM. Banyak sih Pak, kayak kita ada pendidikan TK untuk anak-anak gitu. Dan kalau bisa sih kayak ada digratiskan apa tuh yang paket ABC itu. Oh, baik. Bu, terakhir dari saya. Kan dulu Ibu di Nagrak. Kemudian sekarang pindah di rumah susun di sini. Iya. Pasti tempatnya jauh lebih baik. Iya. Hanya memang secara ekonomi karena tempat baru, kalau Ibu jualan UMKM lebih berat begitu. Iya. Sekarang Ibu harapannya apa? Jualan apa yang bisa dibantu oleh kita? Kalau saya pribadi ya, awalnya kan saya jualan bakso ya Pak, dulu di UMKM Nagrak. Semenjak kami tinggal di sini, memang di atas juga, di atas Nagrak itu, di atas unit saya jualan sembako. Tapi semenjak di sini kayak bakso saya anjlok, Turun. Oh, baik. Ibu anaknya udah sekolah? Sudah Pak. Dapat KJP nggak? Tidak. Oh baik, nanti tolong Pak Wali Kota diurusin KJP-nya. Ya, terima kasih Pak Ya. Gubernur. Baik, makasih Bu, makasih. Baik, satu lagi kalau ada yang pengen menyampaikan dari bapak-bapak, ada nggak? Bapak-bapak masa kalah sama Ibu? Bapak-bapak izin, Bapak saya coba jemput. Dan yang terakhir dari saya, pemerintah DKI Jakarta tetap secara konsisten akan memberikan perhatian utama bagi warga yang kurang beruntung. Maka untuk itu Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tetap menjadi prioritas termasuk pemutihan ijazah. Jadi tadi ibu-ibu kalau kemudian belum mengurus KJP bagi anak-anaknya tolong diurus. Karena memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena KJP kita sudah membagi 707.513.000 siswa. Nggak ada yang sebanyak itu kecuali DKI Jakarta anggarannya 1,6 triliun. Untuk KJMU agar anak-anak dari keluarga tidak mampu, KJMU itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kalau dulu hanya untuk S1, di era saya, di zaman saya boleh untuk S1, S2, bahkan sampai dengan S3. Karena saya termasuk berkeyakinan untuk memotong garis ketidakberuntungan. Saya nggak pernah mau nyebut garis kemiskinan. Maka sekolah menjadi yang utama, pendidikan menjadi utama. Bahkan sekarang ini pemerintah DKI Jakarta sedang memfinalisasi LPDP untuk DKI Jakarta, supaya nanti anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa sekolah ke luar negeri atas biaya pemerintah DKI Jakarta. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi Jakarta kali ini menghadapi Ramadan dan mudik dan juga Idul Fitri. Tema utamanya Jakarta adalah mudik ke Jakarta. Kami akan memberikan kemudahan bagi saudara-saudara sekalian. Nanti tanggal pas Idul Fitri, seluruh transportasi di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta akan saya gratiskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.